Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem hilir bubuk kakao dari kelas RB. Sebelumnya, izin perkenalkan diri dengan saya sendiri, yaitu Oktaviana Kusmadewi dengan ujung NIM 031, dan teman-teman saya. Saya Desika Stiani Hakim dengan NIM 079. Saya Uliarta Angelika Purba dengan NIM 045. Baik, mari kita lanjutkan, yaitu membaca latar belakang yang akan dibacakan oleh teman saya. Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan kakao dengan produksi yang terus meningkat. Untuk memperkuat agroindustri kakao, dibutuhkan sistem hilir terintegrasi dan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kuantitas, tetapi juga kualitas produk agar mampu bersaing di pasar tradisional dan nasional. Untuk tujuannya yaitu 1. Untuk menggambarkan sistem hilir agroindustri bubuk kakao di Lampung, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk. Yang kedua, untuk mengidentifikasi peran sistem hilir dalam meningkatkan nilai tambah dan pengembangan agroindustri di daerah tersebut. Selanjutnya ada model sistem hilir. Yang pertama, komponen utama dalam sistem hilir. Komponen utama dalam sistem hilir bubuk kakao meliputi beberapa tahap proses produksi, mulai dari penyiapan bahan baku, fermentasi, penyangraian atau roasting, pemisahan kulit atau desaling, penghalusan atau grinding, pengepresan atau pressing, pengayakan, hingga pengemasan. Yang kedua, interaksi dan alur proses dalam sistem. Penyangraian menentukan aroma dan rasa bubuk kakao, dilanjutkan pemasakan agar pasta halus dan mudah dipres. Pengepresan optimal memisahkan lemak, sedangkan pengayakan menghasilkan partikel seragam. Tahap akhir adalah pengemasan untuk menjaga kesegaran dan mencegah kontaminasi. Baik, berikut adalah diagram alih produksi bubuk kakao. Nah, di sini kami mengambil bahan bubuk kakao itu dari supplier bahan baku. Kami di sini langsung memproduksi kakao dari petani. Kemudian kami melakukan proses penyortiran buah kakao tersebut untuk dipilih kakao yang masih baik dan kakao yang tidak dapat digunakan. Kemudian kami di sini ada proses pengupasan. Setelah proses pengupasan, kami melakukan proses fermentasi pada biji kakao tersebut. Kemudian setelah proses fermentasi, kami melakukan proses pencucian pada biji kakao. Setelah itu, kami menggunakan proses pengeringan setelah pencucian tersebut. Setelah proses pengeringan, kami melakukan proses penyangraian, dan setelah itu proses penggilingan pada biji kakao tersebut. Setelah digiling, biji kakao tersebut dipres untuk dipisahkan antara lemak dan juga kakaonya. Setelah itu, setelah terpisah antara lemak kakao dan kakaonya, bubuk kakao, dilakukan proses pengeringan. Setelah proses pengeringan, bubuk kakao tersebut kami ayak, kemudian dicampurkan dengan gula. Setelah dicampurkan dengan gula, kami melakukan proses pengemasan, kemudian penyimpanan dan pemasaran. Kami di sini melakukan pemasaran dengan cara yaitu ada pemasaran secara media sosial dan juga iklan. Untuk pada saat proses pengupasan tersebut, kan terdapat limbah yang dihasilkan dari kulit biji kakao tersebut. Di situ kami mengolah limbah dari kulit kakao itu untuk menjadi pakan ternak, pupuk organik, dan juga briket. Kemudian dari proses pengepresan, kami kan menghasilkan lemak kakao. Nah, di situ kami juga mengolah lemak kakao itu untuk dijadikan produk pada industri makanan, kemudian produk industri farmasi,
kemudian ada industri kosmetik. Nah, untuk pemasarannya itu kami melakukan di distributor kedai coklat untuk coklatnya. Kemudian untuk hasil limbah seperti pupuk pakan ternak dan hasil industri farmasi itu kami juga melakukan pemasaran ke masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sistem hilir bubuk kakao ini yaitu sistem hilir agroindustri bubuk kakao di Lampung melibatkan serangkaian langkah dari pengadaan biji kakao berkualitas tinggi, pengolahan biji kakao menjadi produk seperti bubuk kakao, sampai didistribusi produk akhir ke pasar. Peran sistem hilir dalam industri kakao sangat penting untuk menghasilkan nilai tambah karena produk akhir dapat mencapai kualitas dan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku mentah. Sekian yang bisa kami sampaikan dan maaf jika ada yang kurang ataupun salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.